dulu di Baik. Ya, selamat malam Pastor John, Pastor William, juga para suster ataupun bruder ataupun frater yang hadir, juga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, salam jumpa di dalam kegiatan pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Komunitas Pria Katolik Santa Helena Paroki Curug di Tangerang bersama dengan Paguyuban Lady Yusuf dan Legion Yusuf. Mungkin mic-nya bisa di-mute untuk yang tidak berbicara ya. Baik. Jadi pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait Yosef Pinar ya. Ini singkatan dari Yosef Seminar. Jadi seminar yang banyak fokus tentang Santo Yusuf. Kali ini ya kita akan bersama ya mengikuti pendalaman dari sebuah buku ya Saint Joseph the Silent Missionary. Ini buku ini diterbitkan oleh salah satu penerbit di India, Mumbai, dan Pastor John Laba SDB ternyata mempunyai buku ini, ya. Dan saya juga mempunyai buku ini. Pada suatu ketika saya bicara dengan Pastor John, mau mengangkat juga tentang buku ini untuk Anda semua. Nah, kesempatan malam hari ini, Pastor John sudah hadir, nanti akan mengupas tentang buku ini, dan mendalami sebuah tema terkait Santo Yusuf, di mana Yesus bertumbuh di dalam sekolah Nazaret, atau disebut dengan sekolah Yusuf. Dan pertanyaannya, apakah saya juga bertumbuh? Ini khususnya bagi mereka yang sudah mengikuti Sedan, C, dan Sepakat, menjadi satu bahan refleksi permenungan. Ya, Pastor John Laba sendiri adalah pembina novisiat Salesian Don Bosco SDB Tangerang. Nanti beliau akan mengupas tentang hal ini, tetapi sebelumnya kita mau melihat dulu rundown acaranya. Baik, jadi kita akan memulai dengan welcoming, kemudian kita akan bersama nanti mendengarkan lagu Salam Yusuf untuk membuka pertemuan kita. Kemudian setelah itu kita akan masuk dalam doa pembukaan, dan setelah itu kita akan masuk pengantar tentang Yosef Pinar dari buku Saint Joseph the Silent Missionary. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam sesinya Pastor John yang akan memfokuskan terkait dengan tema Yesus bertumbuh di dalam sekolah Nazaret. Kemudian setelah itu, nah kita akan mengadakan satu pertemuan refleksi. Jadi setelah paparan selesai, nanti Pastor John akan mengajak kita untuk berefleksi. Ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan bersama diskusikan, kita refleksikan di dalam kelompok breakout room session ya. Kemudian nanti setelah itu kita berkumpul kembali, kita dengan summary, dan kemudian kita akan dengarkan pengumuman dan ditutup dengan lucky draw. Lucky draw malam ini ada 3 buah Rosario Santo Yosef dari kayu yang nanti akan bisa diperebutkan bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan diberikan di akhir acara. Kemudian setelah itu kita akan masuk dengan doa penutup dan berkat dari pastor. Baik, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Tadi saya belum memperkenalkan ya. Nama saya Andi Janto Singgi, saya adalah Ketua Komunitas Pria Katolik Santa Helena Paroki Curug, Tangerang. Malam hari ini akan mendampingi Anda untuk bisa membawakan acara ini dari awal sampai selesai. Baik, kita akan memulai dengan lagu pembukaan. Salam Yusuf dari Virtual Choir Komunitas Pria Katolik Santa Helena.
Baik, setelah kita mendengarkan lagu Salam Yusuf yang dibawakan oleh para pengurus dari komunitas pria Katolik Santa Helena, kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Pak Yohanes ya. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami peran Maria yang terberkati, kepadamu Allah mempercayakan putranya, putra tunggalnya kepadamu. Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasihan, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampinglah kami pada waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampinglah kami pada waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampinglah kami pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Baik, saya mau menyapa juga Bapak Ibu, para siswa-siswi dari sekolah dari Nazaret yang sudah hadir pada malam hari ini, khususnya Angkatan 10, kemudian juga Sekolah Abdi Yusuf Angkatan 12, ya, dan Sekolah Pria Katolik dan Sekolah Perempuan Katolik yang sudah hadir pada malam hari ini. Juga para alumni ya dari Sedan dan juga C dari beberapa angkatan yang pada malam hari ini hadir. Selamat bergabung kembali di dalam kegiatan Josephina Talk Show Series pada malam hari ini. Ya, kali ini Josephina kita akan mengangkat terkait dengan sebuah buku ya, yang mungkin sudah beredar di pasaran. Memang buku ini terbitan dari St. Paul's ya, dari Mumbai, India. Tetapi ternyata beredar di sosial media, banyak juga di Tokopedia, dan kebetulan saya pernah membeli buku ini dan sempat membaca juga, dan dalam pertemuan dengan Pastor John beberapa waktu yang lalu saat kami pelayanan bersama di penjara ya, itu Pastor John juga mengatakan dia menemukan sebuah buku yang bagus namanya Saint Joseph Silent Missionary, dan ternyata sama yang kita baca. Nah dari situ waktu itu Pastor John ingin juga membagikan dalam sebuah kegiatan semacam ini ya. Dan pada malam hari ini kegiatan boleh kita hadirkan di dalam kegiatan Josephina. Dan memang di dalam buku ini ya, jadi sangat mengupas kedalaman terkait dengan Santo Yosef sebagai seorang utusan yang tidak banyak bicara, ya, boleh dikatakan pendiam ya. Ya nanti Pastor John akan mengupas tentang hal ini. Tetapi yang menarik bahwa di dalam buku ini pun juga dijelaskan tentang bagaimana Yesus bertumbuh di dalam sekolah Yusuf atau disebut dengan sekolah Nazaret. Ya, kita semua di sini juga
beberapa saya melihat sudah alumni dari Sedan, sekolah dari Nazaret, dan juga ada yang lagi bersekolah juga di Sedan, sekolah dari Nazaret. Dan ternyata memang sekolah dari Nazaret, alumni pertamanya adalah Yesus sendiri, ya, dan kita menjadi alumni-alumni berikutnya. Dan di dalam buku ini memang dijelaskan juga bagaimana dengan Yesus bertumbuh di dalam sekolah Nazaret. Nanti Pastor John akan mengupas lebih dalam juga. Nah, sedikit saya membongkar daftar isi, ya, karena Bapak Ibu nanti juga bisa memesan buku ini langsung lewat Tokopedia. Ya, silakan kalau nanti mau membeli, meskipun dalam bahasa Inggris ya, tetapi mudah untuk dipahami juga karena tidak terlalu sulit kata-katanya, dan kita bisa mendalami terkait hal ini. Jadi di dalam buku Saint Joseph Silent Missionary ini sekitar 86 halaman, ya, di dalamnya ada 6 bab yang akan dikupas. Artinya di dalam buku ini ada 6 bab. Yang pertama, bab pertama lebih banyak menjelaskan tentang Yusuf terpilih. Ya, ini mirip juga dengan Sedan ya. Bab materi hari pertama juga tentang Yusuf terpilih. Kemudian bab kedua itu dijelaskan bagaimana Yusuf itu dipanggil Tuhan. Ya, dipanggil oleh Tuhan, ada beberapa rencana Tuhan ya melalui kabar dari malaikat ya. Itu bab 2 ini akan banyak mengupas. Kemudian bab ketiga itu membicarakan tentang keutamaan Santo Yusuf. Ya, dan kita akan banyak belajar juga yang sudah mengikuti Sedan tentang keutamaan Santo Yusuf ini. Dan bab 4 itu ada dijelaskan tentang Yusuf adalah pria utusan Tuhan. Yang ternyata memang di bab ini banyak mengupas terkait dengan bagaimana Yusuf itu terlibat di dalam karya keselamatan dengan beliau juga mendidik Yesus, kemudian juga bagaimana perjalanan dia di dalam karya keselamatan, itu nanti dibahas di sini. Dan juga tentang sekolah, itu juga ada di sini juga, di bagian bab 4 ini. Dan nanti di bab 5, ya, itu dijelaskan bagaimana Yusuf meninggal dalam kematian bahagia, yang mungkin banyak alumni Sedan atau siswa-siswi Sedan, ataupun C di sini sudah mengenal ya, bagaimana Yusuf menjadi patron mereka yang meninggal dalam bahagia. Dan ini yang menjadi harapan dari semua orang, apabila berpulang mereka juga mau meninggal dalam bahagia. Kemudian yang terakhir tentang devosi Santo Yusuf, itu dikupas di sini. Ya, bagaimana Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta, jadi gereja-gereja semua berpelindung kepada Santo Yusuf. Dan juga Yusuf sebagai pekerja. Ya, banyak sekali pekerja, apabila memang kesulitan mencari pekerjaan, silakan berdevosi, silakan meminta tolong kepada Santo Yusuf. Karena kita mempunyai seorang santo yang sangat erat terkait dengan bekerja, yaitu Santo Yusuf. Baik, saya tidak akan berlama-lama karena Pastor John sudah siap juga mengantarkan kita ya untuk bersama mendalami terkait buku Saint Joseph the Silent Missionary ini. Jadi waktu dan tempat saya akan berikan ke Pastor John, ya, kurang lebih selama 45-50 menit Pastor John akan membawakan materi. Dan nanti perlu diketahui setelah sesi Pastor John, jangan langsung bubar karena kita akan masuk ke dalam breakout room, ya, kita akan bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Nanti dari materi yang dibagikan tadi, kita akan coba merefleksikan di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat bagus sekali ya. Kami sudah menyiapkan fasilitator juga yang nanti akan mendampingi Anda untuk memulai refleksinya. Dan nanti kegiatan ini setelah itu akan ditutup dengan pengumuman dan juga doa-doa penutup. Baik, Pastor John, untuk menyingkat waktu silakan Pastor memulai untuk dosa triunar pada malam hari ini. Baik, Pak Andi, terima kasih banyak atas kepercayaan saya membaca buku ini, dan
pernah berdiskusi dengan Pak Andi. Kemudian Pak Andi meminta saya untuk malam hari ini bisa membagi sedikit dari isi buku ini. Ya, tentu tidak semuanya, tapi satu poin penting dari buku ini sesuai dengan konteks kita, yaitu Yesus bertumbuh di dalam sekolah Nazaret. Ya, salah satu topik kecil dalam buku ini. Maka saya berusaha untuk membuatnya menjadi lebih konkret lagi, melihat bahwa keluarga itu adalah sebuah sekolah. Maka pembahasan buku ini akan menjadi lebih kaya, ya. Tentu tidak berfokus 100% pada buku ini, tapi saya berusaha untuk menulisnya supaya lebih kaya, lebih konkret, apalagi banyak poin dalam buku ini itu kita juga sudah tahu dari kitab suci dan juga dari tentu dari sumber-sumber yang lain. Maka saya akan coba untuk berbagi dengan Ibu Bapak sekalian dengan membuat ya sebuah topik yang lebih sederhana lagi, ya, keluarga sebagai sebuah sekolah persekutuan. Karena ternyata ketika melihat sosok Santo Yosef tidak bisa lepas dari sosok Bunda Maria dan sosok Yusuf. Kalau kita melihat bahwa Yesus bertumbuh dalam sekolah di Nazaret, maka pasti tidak terlepas dari sosok kedua orang tua sebagai guru kehidupan bagi Yesus. Dan di bagian yang lain adalah bahwa karena Yesus adalah anak Allah, maka Yusuf dan Maria juga adalah murid-murid yang paling pertama. Ya, murid-murid yang paling pertama dari Yesus adalah Maria dan Yusuf, tentu saja. Maka saya lalu berusaha untuk membuatnya menjadi lebih konkret dengan keluarga sebagai sebuah sekolah persekutuan. Dan ini saya lalu teringat pada sosok seorang kudus yang kita semua kenal, Santo Yohanes Paulus II. Tahun 81 itu dia menulis sebuah ensiklik yang penting untuk keluarga, di mana di dalamnya saya teringat pada satu topik yang menarik. Dia mengatakan bahwa keluarga itu sebagai sebuah sekolah persekutuan, dengan berpedoman pada tentu saja pada keluarga kudus dari Nazaret. Dalam ensiklik Familiaris Consortio, ya, Santo Yohanes Paulus II menulis begini: keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Dan tugas yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan, disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang otentik antara pribadi dengan pribadi. Mari kita perhatikan gambar ini. Ini terkenal, ya, gambar keluarga kudus dari Nazaret. Kalau kita mengatakan bahwa keluarga itu sebagai sebuah sekolah persekutuan, di setiap keluarga Kristiani pasti kita kembali ke sebuah keluarga, yaitu keluarga kudus dari Nazaret. Dia menjadi satu model sekolah persekutuan untuk semua keluarga di seluruh dunia. Kenapa? Karena di dalam keluarga kudus dari Nazaret ini terjadi persekutuan pribadi-pribadi yang menginspirasi semua keluarga manusia di seluruh dunia sepanjang zaman. Dan Yohanes Paulus II juga dalam Familiaris Consortio, dalam ensiklik yang sama, nomor yang sama malah, dia katakan begini: cinta kasih itu sangat penting. Tanpa cinta kasih, keluarga bukanlah rukun hidup antar pribadi. Dan begitu pula, tanpa cinta kasih, keluarga tidak dapat hidup, berkembang, atau menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi.
kembali ke keluarga kudus dari Nazaret sebagai sebuah model sekolah persekutuan antar pribadi-pribadi. Sekolah dari Nazaret adalah sekolah persekutuan antara tiga pribadi, Yusuf, Maria, dan Yesus. Antara orang tua, Maria dan Yusuf, sebagai orang tua, sebagai guru bagi Yesus. Tapi di pihak yang lain, Yesus adalah anak Allah, dan tadi saya katakan bahwa orang tuanya sebagai manusia, Yusuf dan Maria adalah murid-murid yang pertama dari sekolah Nazaret. Jadi ini betul-betul sebuah sekolah persekutuan yang sangat unik. Orang tua punya murid, yaitu anak, dan anak juga sebagai anak Allah, dia juga punya murid, yaitu kedua orang tuanya. Nah, mari kita memandang kembali gambar ini. Kalau tadi gambar itu masih suram-suram, mari kita kembali lihat gambar ini. Dan ini gambar yang terkenal juga. Kita semua pasti mencintai gambar ini. Sosok Yusuf, sosok Maria, dan sosok Yesus. Tiga dalam satu persekutuan yang sangat akrab. Dan ini menjadi model untuk setiap keluarga Kristiani yang menjadi sekolah persekutuan. Saya mengajak kita untuk kembali ke Katekismus Gereja Katolik. Di sana banyak sekali hal-hal yang menarik yang membantu kita untuk membaharui kehidupan kita, membaharui keluarga-keluarga kita untuk menjadi sebuah sekolah persekutuan yang berpedoman pada keluarga kudus dari Nazaret. Dalam Katekismus yang saya tampilkan beberapa nomor ini, dikatakan begini, keluarga-keluarga Kristiani sebagai sekolah persekutuan itu merupakan pusat iman yang hidup. Tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristen. Ini luar biasa. Di dalam keluarga, kita semua mengalami ini. Ya, yang namanya tempat pertama, kita mengenal Tuhan melalui orang tua kita, itu dalam keluarga. Tempat pertama di mana Kristus itu diwartakan secara sempurna, boleh dikatakan, bagi kita sebagai anak dari orang tua kita. Tempat pertama di mana menjadi sebuah sekolah doa. Kita belajar berdoa, itu dari keluarga. Tempat pertama kita belajar tentang kebajikan-kebajikan Kristiani. Kebajikan yang dari Santo Yusuf, juga kita dengar itu dari dalam keluarga. Cinta kasih Kristiani, ini juga dari keluarga. Jadi keluarga betul-betul sebagai sebuah sekolah. Sekolah persekutuan yang membentuk kita untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam doa, bertumbuh dalam kebajikan, dan juga dalam kasih Kristiani. Keluarga Kristiani itu merupakan tempat dilaksanakannya misi imamat bersama yang diterima melalui sakramen pembaptisan dengan menyambut sakramen-sakramen, berdoa, dan menerapkan hukum kasih. Katekismus Gereja Katolik 1657 ya mengatakan sangat jelas untuk kita. Keluarga Kristiani juga ya, merupakan presentasi dan pelaksana persekutuan gereja, persekutuan iman, harapan, dan kasih. Lagi-lagi, saya mengajak kita untuk mengerti bahwa setiap keluarga adalah sebuah sekolah persekutuan. Kenapa? Karena di dalam keluarga ada persekutuan gereja, persekutuan iman, persekutuan harapan, dan persekutuan kasih. Katekismus Gereja Katolik 2204. Atau keluarga Kristiani adalah persekutuan antara anggota-anggotanya yang menjadi tanda gambaran persekutuan Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Keluarga sebagai sekolah persekutuan itu mencerminkan ayah, ibu, dan anak. Membuat kita terpikir akan
Tritunggal Maha Kudus. Maka gambaran keluarga Kristiani boleh dikatakan sebagai pancaran gambaran Tritunggal Maha Kudus. Di dalam keluarga Kristiani terjadi persekutuan. Ini betul-betul menjadi sebuah sekolah persekutuan. Keluarga Kristiani mempunyai tugas untuk mewartakan dan menyebarluaskan Injil, aspek misionari. Ya, saya lalu melihat buku ini, ya, yang mengatakan Saint Joseph, the Silent Missionary. Ya, saya melihat bahwa ini dalam keluarga juga, ya, kita punya panggilan untuk ikut mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Jadi lihatlah bahwa keluarga itu betul-betul menjadi sebuah sekolah persekutuan. Dengan keluarga kudus dari Nazaret, lalu setiap keluarga Kristiani itu haruslah menjadi sebuah sekolah persekutuan yang bersandar atau berpijak atau termin pada keluarga kudus dari Nazaret. Nah, kita tadi juga dalam pengantar dari Pak Andi, dia sudah menyampaikan kepada kita ya, tentang yang terkenal ini. Ya, penulisnya adalah Pastor Fulgence Harharia. Dia dari kongregasi Santo Paulus. Ya, dan buku ini sebetulnya bukan sebuah buku yang baru. Ya, terbit pertama kali itu sekitar tahun 2006. Dan ketika pada tahun 2013 diterbitkan untuk kesekian kali, maka bisa menyebar sampai di Indonesia. Ya, saya ketika pertama kali menemukan buku ini juga, saya senang membacanya karena pertama tipis, yang kedua mudah untuk dicerna. Ya, dan yang ketiga adalah informasi-informasi yang ada bukan hal-hal yang baru, tapi hal-hal yang memang kita semua sudah tahu, tapi sangat menyegarkan kita untuk semakin mengenal dan mencintai sosok dari Santo Yusuf. Maka dalam buku ini pada bagian yang paling awal, itu Pastor Fulgentius itu coba untuk membawa kita pada sosok Santo Yusuf tentang keterpilihan dia. Ya, Tuhan memilih Santo Yusuf. Dan ini cerita-cerita dalam teks Injil itu ditampilkan untuk melihat sosok Santo Yusuf itu begitu istimewa sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Kita lalu mengingat, ya, saya ketika membaca buku ini saya teringat pada sosok Bunda Maria, ya. Pada tahun 97, bulan Desember 97, itu pertama kali kami komunitas itu pergi ke Nazaret. Ya, waktu itu saya masih studi di Yerusalem dan bersama komunitas kami pertama kali pergi ke Nazaret. Saya begitu merasa terheran-heran ya ketika tiba di Nazaret. Dan di Nazaret kami punya satu komunitas yang besar di Nazaret, dan saya teringat dan melihat bahwa kenapa Tuhan itu bisa memilih sosok Bunda Maria yang jauh sekali, ya, sekitar 150 km dari Yerusalem ke Nazaret, ya. Kenapa jauh-jauh, ya, 150 km sampai di tempat yang mungkin dulu juga Nazaret itu tuh ya tidak terkenal sama sekali. Tapi justru di tempat yang seperti ini Tuhan memilih Maria. Saya ketika membaca buku ini, saya juga teringat pada sosok Santo Yusuf, ya. Kenapa Tuhan memilih sosok Yusuf, orang yang paling sederhana, tinggal juga jauh di Nazaret, ya, begitu jauh, ya. Kenapa tidak pilih laki-laki lain yang mungkin lebih top, lebih hebat, yang ada di Yerusalem sana, tapi pilih jauh-jauh di Nazaret ini? Bahkan anaknya kemudian disebut Yesus dari Nazaret, ya. Jadi keterpilihan Yusuf itu betul-betul membuat kita terheran-heran. Karena Tuhan memilih orang yang sangat sederhana, tidak banyak ngomong. Di Nazaret itu, ya, kalau di gereja Bunda Maria menerima kabar sukacita, tidak jauh dari situ ada tempat yang secara arkeologis itu ditunjukkan, ini loh tempatnya Yusuf, dulu ada bengkelnya di sini,
Nah, ketika kami masuk ke tempat itu, kita ketawa-ketawa ya. Pantas aja rumahnya dekat sama Maria. Ya, tiap hari ketika dia di bengkelnya, dia lirik-lirik sama wanita cantik yang pergi ambil air di sumur Mariam sana ya. Tadi kita ketawa-ketawa juga, ternyata Yusuf juga ketika sedang kerja di bengkelnya lirik-lirik Maria, ya, karena memang rumahnya berdekatan, ya, keterpilihannya dia. Selain dia dipilih dari situasinya, buku ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan memilih dan lalu memanggil, ya, memanggil Yusuf dengan panggilan yang sangat sederhana. Itu ditunjukkan dalam teks-teks Injil sinoptik yang kita kenal. Bagaimana Tuhan mengutus malaikat untuk ikut terlibat dalam memanggil, ya, Santo Yusuf untuk menjadi bapa pemelihara atau bapa pengasuh dari Santo Yusuf. Ya, jadi Tuhan punya rencana untuk memilih, ya, dan memanggil, yang membuat kita terheran akan sosok seperti ini. Kemudian di dalam buku ini juga ditampilkan berbagai macam kebajikan. Tentu lebih sedikit dibandingkan dengan yang ditulis oleh Paus Fransiskus dalam Patris Corde. Ya, di dalam buku ini digambarkan tentang Yusuf itu seorang pria yang orang benar, orang tulus, ya. Lalu Yusuf itu seorang yang taat, ya, patuh kepada kehendak Tuhan. Yusuf juga digambarkan seorang yang murni hatinya, ya. Yusuf digambarkan juga sebagai seorang yang sederhana, ya. Dia kaya dalam kesederhanaannya, ya. Kaya dalam kesederhanaan. Kemudian Yusuf juga digambarkan punya satu kebajikan lain, yaitu seorang pendoa. Sangat indah, ya, sangat indah. Yusuf itu seorang benar, orang yang tulus hati. Yusuf itu seorang yang patuh, ya, taat kepada kehendak Tuhan. Yusuf itu seorang yang kaya dalam kemiskinan atau dalam kesederhanaannya. Yusuf itu seorang manusia pendoa. Itu kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh Yusuf dan ditunjukkan sepanjang zaman. Kemudian Yusuf juga digambarkan dengan perutusannya. Ya, Yusuf seorang pria yang mengalami perutusan yang istimewa, dan perutusan yang istimewa itu dilakukan dalam keheningan. Dan ini ceritanya lebih panjang karena semua cerita tentang Yusuf yang kita temukan dalam Injil, ya, permulaan tentang pengenalannya dengan Maria, kemudian perjalanan dengan sensus penduduk, ya, perjalanan menuju ke Bethlehem, sebelumnya ke Ain Karem, ke tempat di mana Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, kembali dari Ain Karem ke Nazaret, kemudian dari Nazaret ke Bethlehem, kemudian dari Bethlehem kita mendengar kisah-kisah tentang kelahiran Yesus yang terkenal, kemudian diceritakan juga tentang perjumpaan antara Yusuf dengan para Majus dari timur, meskipun dalam Injil Matius sebetulnya ketika para Majus tiba mereka hanya temukan ibu dan anak, ya. Tetapi dalam buku ini juga coba diceritakan, ya, dibangkitkan paling kurang, membuat kita tidak hanya melihat bahwa para Majus itu hanya bertemu dengan Maria dan Yesus, tapi juga Yusuf itu punya kehadiran di sana. Kemudian Yusuf itu memenuhi hukum Taurat. Lalu ada banyak hal yang diungkapkan sebagai seorang Yahudi tulen, apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika Yesus sudah lahir. Ya, Yesus dipersembahkan di Bait Allah, perjalanan atau pelarian ke Mesir, kembali dari Mesir, kemudian begitu tiba di Nazaret, kemudian pesiarahan mereka ke Yerusalem, dan membuat di sana juga Yesus hilang, dicari sampai 3 hari. Kemudian setelah peristiwa Yesus 12 tahun itu, lalu Yusuf itu
hidupnya tersembunyi di Nazaret. Bukan hanya Yesus, tapi Yusuf juga hidupnya tersembunyi. Ya. Kemudian atau penulis yang mengatakan the hidden life of Joseph. Ya. Jadi tidak hanya Yesus tapi juga Yusuf. Kemudian ya diceritakan juga tentang kesetiaan dari Yusuf yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ke bab yang kelima tentang kematian yang bahagia. Lalu devosi-devosi populer dalam gereja kepada Santo Yusuf, seperti Yusuf sebagai pelindung untuk orang-orang yang mati dan bahagia, dan juga Yusuf sebagai pelindung gereja semesta alam. Ini semua ya ada dalam buku ini dan diceritakan begitu bagus. Nah, Santo Yusuf dan perutusannya. Saya coba untuk memfokuskan perhatian kita pada hal yang menjadi fokus perhatian kita dalam pembahasan malam hari ini, yaitu Yesus yang bertumbuh dalam sekolah di Nazaret. Ya, ini pas pada bab yang paling panjang dari buku ini, yaitu di bab yang keempat. Ya, di mana di sana dikatakan tentang perutusan Yusuf. Itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan masa kanak-kanak Yesus yang tadi juga saya sudah sampaikan. Ya, maka peristiwa-peristiwa Yesus itu sangat erat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang juga menjadi cerita tentang kehidupan pribadi dari Santo Yusuf. Sensus penduduk yang terkenal, perjalanan panjang dari Nazaret ke Bethlehem, dan berbagai macam pergumulan. Saya membawa kalian untuk membayangkannya. Dari Nazaret ke Bethlehem itu jaraknya itu hampir sama dengan dari Nazaret ke Ain Karem. Melewati jalur yang sama dan kendaraan andalan yang mereka miliki adalah keledai. Yusuf itu luar biasa. Tentu dia tidak akan duduk di atas keledai, tapi Maria yang sedang hamil tua itu yang duduk di atas keledai, sedangkan Yusuf itu berjalan kaki. 150 km itu bisa ditempuh hampir 1 minggu. Kita harus mengingat bahwa mereka tidak berjalan saja, tapi ya dari Nazaret sampai ke Bethlehem itu dari pegunungan, ya, melewati daerah-daerah pegunungan, jadi itu tidak mudah bagi mereka. Karena itu sampai pada kilometer tertentu mereka juga akan berhenti, ya, dan coba untuk beristirahat sebentar, bermalam, kemudian hari berikut lanjut lagi, dan seterusnya. Jadi perjalanan yang memang penuh dengan pergumulan. Di satu pihak Maria yang sedang hamil tua, di lain pihak Yusuf harus meninggalkan pekerjaannya di Nazaret sebagai tukang kayu dan pergi sebagai anak Daud untuk mengikuti peraturan baru, yaitu sensus penduduk itu. Dalam Injil-Injil sinoptik, Injil terutama Injil Matius dan juga Injil Lukas, ya di sana ya digambarkan juga dikutip dalam buku ini, ya kisah tentang kelahiran Yesus, dan di sana kita menemukan bagaimana tanggung jawab seorang pria selaku ayah, yaitu Yusuf. Kisah tentang para Majus. Hal yang menarik di dalam kisah-kisah ini adalah pemberian nama Yehosua atau Yesus yang diamanatkan oleh malaikat kepada Yusuf. Kemudian ketika Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus ke dalam bait Allah, pelarian ke Mesir, kembali dari Mesir, pesiaran ke Yerusalem, dan apa yang tadi saya katakan, mereka kembali ke Nazaret. Saya coba untuk mengutip satu teks ini yang kiranya membuat kita menyadari betul-betul bahwa sekolah persekutuan, sekolah Nazaret sebagai sebuah sekolah persekutuan ini punya gambaran yang sangat indah. Saya mengutip Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 yang juga dikutip dalam buku ini. Ya, saya bacakan ini. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang,
tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, mereka lalu kembali ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa-apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bagaimana wujud sekolah persekutuan ini? Atau bagaimana Yesus bertumbuh dalam sekolah di Nazaret ini? Lihatlah beberapa poin yang saya coba tampilkan di sini. Sebuah keluarga adalah sebuah sekolah persekutuan. Kenapa? Sangat jelas di sini. Sebagai sebuah keluarga Yahudi, Yusuf, Maria, dan Yesus itu sadar diri. Sebagai sebuah keluarga, sebagai orang Yahudi tulen, mereka perlu berziarah ke Yerusalem. Itu rutinitas tahunan yang mereka harus lakukan. Perjalanan jauh, 145 kilo, perjalanan melalui gunung, naik turun gunung, lembah, penuh dengan pergumulan, tapi mereka harus lewati. Sekarang ini kalau dari Yerusalem ke Nazaret ya cepat, jalan mereka bagus-bagus, bis mereka bagus-bagus. Tapi zaman dulu hanya dengan keledai. Kita coba ingat ya kisah orang Samaria yang baik hati. Banyak orang jahat juga yang bisa melakukan itu kejahatan dalam perjalanan. Dan itu risiko besar. Tapi orang-orang mau berziarah dari Nazaret ke Yerusalem. Sebuah sekolah persekutuan punya warna yang khas seperti ini. Sebuah keluarga adalah sebuah sekolah persekutuan. Yang kedua, Maria dan Yusuf adalah orang tua sejati yang beriman. Keluarga sebagai sebuah sekolah persekutuan itu tentu punya kekuatan. Salah satu kekuatannya adalah iman kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam keluarga kita masing-masing. Kita menjadi seperti ini karena kita punya orang tua yang hebat. Mereka tidak belajar tinggi-tinggi teologi seperti kami para Romo. Mereka adalah orang-orang sederhana yang kenal Tuhan apa adanya. Tapi dari mereka menjangkitkan iman mereka yang sederhana itu yang membuat kita bangga sebagai orang Katolik saat ini. Untung ada orang tua yang seperti itu, ya. Maria dan Yusuf punya anak, Yesus itu anak Allah. Tapi mereka tetap orang tua yang hebat. Orang tua sejati yang beriman. Karena itu mereka punya tanggung jawab. Mereka harus membawa Yesus ke Yerusalem supaya bisa belajar berdoa di sana. Bisa kenal, bisa ada persekutuan dengan Bapa. Ya, itu tanpa disadari oleh Maria dan Yusuf. Ya, bukan hanya acara rutin sebagai orang Yahudi, tapi pada saat yang bersamaan sebuah sekolah persekutuan, sebuah sekolah kehidupan itu
membuat mereka membawa Yesus untuk bersekutu dengan Bapa di surga ketika pergi ke Yerusalem. Satu lagi, Maria dan Yusuf itu memiliki trust kepada anak. Tidak posesif amat, seperti banyak ibu dan bapak yang teramat posesif dan tidak memberikan kelonggaran kepada anak mereka. Maria dan Yosef itu sangat moderat. Bayangkan, mereka membawa Yesus ke Yerusalem setelah semua acara di Yerusalem selesai. Mereka percaya, kasih trust pada Yesus. Maka membiarkan Yesus. Mereka berpikir Yesus pergi dengan peer group-nya, dengan teman sebayanya, dengan sanak keluarga yang lain. Mereka tidak menjaga Yesus seperti orang menjaga telur ayam, takut pecah. Ya, tidak posesif sekali. Dan ini orang tua yang sangat hebat. Ya, mereka punya trust kepada anak. Ini mestinya seperti itu. Orang tua yang baik dalam sebuah sekolah persekutuan, mereka harus punya kepercayaan kepada anak dong. Ya, itu. Satu lagi, Maria dan Yusuf itu bertanggung jawab sebagai orang tua. Mereka tunjukkan tanggung jawab mereka seperti apa. Mereka mencari, menemukan yang terbaik dalam diri anak mereka. Ketika sadar bahwa sudah seharian, mereka lalu mencari Yesus. Ketika mereka tidak temukan Yesus, mereka kembali ke Yerusalem. Dan ternyata mereka cari bukan hanya 1 hari. 3 hari mereka mencari. Kemudian mereka temukan. Luar biasa. Cari sampai 3 hari, baru temukan. Orang tua yang luar biasa. Mereka tidak pikir, waduh, yang lain-lain sudah pada pulang ke Nazaret, kenapa kita wasting time di sini, cari-cari dia ada di mana, bla 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 bla. Maria dan Yusuf itu orang tua yang bertanggung jawab. Sebuah sekolah persekutuan itu, atau sekolah dari Nazaret, sekolah persekutuan itu penuh dengan tanggung jawab, responsibility yang luar biasa. Maria dan Yusuf itu memiliki jalur komunikasi yang terbaik. Cukup 1 orang yang berbicara saat mengoreksi anak. Yang satunya, diamlah dan simaklah. Ini pelajaran hidup. Sekolah persekutuan yang luar biasa ini, sekolah Nazaret ini. Ketika mereka mencari Yesus, setelah 3 hari, baru ketemu Yesus dalam bait Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah komunikasi terjadi. Jalur komunikasinya sangat jelas. Saya menduga, Yusuf itu sudah omong pada Maria. Nanti mami yang ngomong ya. Seperti itu. Jadi begitu ketemu, Maria yang buka mulut. Nak, kenapa engkau lakukan itu kepada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. Maria itu hebat. Lagi-lagi sekolah persekutuan itu muncul di sini. Maria tidak mengatakan, saya dan ayahmu itu mencari engkau, cemas mencari engkau. Tidak. Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. Kerendahan hati Maria ada di sana. Itu luar biasa itu, ya. Maria tidak pakai kekerasan verbal atau kekerasan fisik. Dia tidak main cubit-cubit Yesus yang 12 tahun usia lagi nakal-nakal itu ya. Seperti anak-anak di rumah usia 12 tahun memang susah diatur. Tapi Maria tidak berteriak-teriak. Dia hanya dengan keibuan yang luar biasa. Nak, mengapa engkau lakukan itu kepada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. Ayahmu dan aku, bukan aku dan ayahmu. Itu luar biasa. Sekolah persekutuan itu punya jalur komunikasi yang baik. Kalau anak salah, satu yang omong, yang satu diam dulu, simak dulu. Jangan dua-duanya ngomong. Kalau ada 2 mulut yang bicara, waduh, bagaimana anak bisa dengar? Anak susah untuk mendengar. Sekolah persekutuan malam hari ini mengoreksi kita ini, ya.
Sekolah persekutuan yang benar itu satu ngomong, yang lain simak dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan, udah kamu ngomong, yang satu diam. Jangan dua-duanya ngomong. Jadi itu jalur komunikasi yang terbaik. Satu lagi, Maria dan Yusuf itu berani menahan diri terhadap perkataan Yesus. Mereka berani kontrol emosi mereka. Sudah cari-cari 3 hari, lalu Maria juga ngomong yang baik-baik. Lalu apa jawaban Yesus? Ngapain kamu cari aku? Kamu nggak tahu kalau aku lagi ada di rumah Bapa saya. Mungkin yang paling tersinggung adalah Yusuf. Dia yang kerja setengah mati untuk membesarkan dia, tiba-tiba bilang, ngapain kamu cari aku? Apa kamu nggak tahu bahwa aku lagi di rumah Bapa saya? Sakitnya itu ada di sini ya. Tapi luar biasa, Maria dan Yusuf itu berani menahan diri terhadap perkataan Yesus. Berani kontrol emosi mereka. Ini sekolah persekutuan. Bukan main emosi-emosi, main marah-marah, kekerasan verbal, kekerasan fisik. Wah, anak-anak tidak bisa bertumbuh seperti Yesus. Anak-anak kalau usia 12 tahun, memang ngomongnya kayak Yesus. Biasa. Maka ini ujian untuk menguji seberapa besar orang tua menahan emosi dan anak-anak usia 12 tahun. Maria dan Yusuf itu menjadi orang tua dan guru. Berjalan bersama anak, mendidik sehingga ia bertumbuh. Pada bagian terakhir dari Injil tadi kita mendengar makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebagai sebuah sekolah persekutuan, Maria dan Yusuf menjadi orang tua dan guru dalam sekolah persekutuan, sekolah Nazaret ini. Bahkan lebih khusus lagi, Maria itu menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Nah, lihatlah betapa indah ya sebuah sekolah persekutuan yang juga disinggung dalam buku ini pada satu poin yang sangat kecil. Jadi keindahan dari sekolah dari Nazaret itu saya mengambil dari teks Injil ini yang menggambarkan begitu indah sekolah dari Nazaret ini. Yusuf adalah seorang guru sejati. Kesaksian penginjil Lukas. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Di pihak Yesus itu luar biasa. Yusuf sebagai guru sejati yang memilih diam tapi punya peran yang besar kepada Yesus sebagai muridnya. Dan apa yang terjadi? Yesus itu patuh kepada orang tuanya. Ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dia tidak mengatakan, oke deh, saya kan anak Allah, you, gue. Nggak ada seperti itu. Tapi dia pulang bersama mereka, hidup dalam asuhan mereka. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena dia anak Allah, pasti alasan yang paling prinsipal. Tapi sebagai seorang anak, dia mengikuti orang tuanya. Itu keindahan sekolah persekutuannya. Keluarga dari Nazaret sebagai sebuah sekolah persekutuan, itu sebuah keluarga surga di dunia. Penulis buku ini mengatakan, di dalam keluarga dari Nazaret ini, atau dalam sekolah persekutuan ini, ada kasih, ada kerendahan hati, ada keharmonisan, ada saling menghormati, ada doa yang mempersatukan masing-masing pribadi. Sangat indah ekspresi dalam buku ini ya. Keluarga Nazaret sebagai sekolah persekutuan itu punya ciri khas ini. Dia seperti surga di dunia ini. Karena apa? Karena ada kasih, ada kerendahan hati, ada keharmonisan, ada saling menghormati, ada doa. Tadi kita lihat, Yosef adalah the man of prayer, manusia pendoa. Ada doa yang mempersatukan masing-masing pribadi. Maria, Yusuf, dan Yesus. Ada doa. Dan contoh Injil yang tadi,
berziarah ke Yerusalem adalah contoh keluarga itu sebagai keluarga pendoa, dan masing-masing pribadi adalah pendoa. Yusuf berperan sebagai kepala keluarga, dikatakan dalam buku ini. Yusuf berperan sebagai kepala keluarga. Dan karena itu dia dikasihi, dihormati, ditaati. 3 kata kunci ini, yang juga kalau kita membaca Patris Corde, Paus Fransiskus juga menulis di sana. Yusuf itu dikasihi, Yusuf itu dihormati, Yusuf itu ditaati. Dan di sini ada ikatan kasih antara mereka semua. Ikatan kasih antara Maria, Yesus bersama dengan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf itu kepala keluarga. Sekolah persekutuan punya keindahan ada di sini. Yusuf seorang guru sejati. Yusuf itu seorang tukang kayu sejati. Tukang kayu untuk ukuran pada zamannya itu adalah keluarga kelas menengah. Bukan keluarga yang sangat sederhana, bukan. Keluarga yang sangat sederhana, keluarga kelas menengah. Saya tunjukkan dalam Injil misalnya, dalam Injil ya, ketika kita membaca kisah tentang masa kecil Yesus, dia dilahirkan dalam kandang. Kandang bukan dalam arti seperti yang kita pikirkan. Rumah orang Palestina, mereka di loteng, di lantai dasar itu adalah kandang, tempat untuk hewan-hewan. Pintunya sangat kecil, ya. Nah, kalau di loteng itu tidak ada tempat untuk keluarga kudus menginap, maka Yesus dilahirkan di tempat di bawah, di mana tempat yang biasa hewan-hewan itu berkumpul di situ. Nah, karena Yusuf itu adalah kelas menengah, sebagai tukang kayu kelas menengah, ada 2 teori. Teori yang pertama adalah ketika orang-orang Majus tiba dalam Injil Matius bab 2 itu, para Majus itu masuk ke dalam rumah dan menemukan ibu dan anak itu. Tidak dikatakan bahwa para Majus itu masuk ke dalam kandang dan menemukan, bukan, masuk ke dalam rumah. Maka ada 2 teori di sini. Teori pertama adalah mereka yang tidur di loteng tahu bahwa di bawah itu ada seorang ibu muda yang melahirkan anak. Tentu mereka juga mengajak ibu muda itu untuk bisa bersih-bersih. Si Yesus juga, bayi yang baru dilahirkan juga, pasti akan bersih, dibersihkan, harus dimandiin dong, seperti itu. Ya, Bunda Maria pasti harus membersihkan dirinya, harus mandi. Di mana? Kemungkinan besar di loteng. Atau karena ini kelas menengah, Yusuf, apalagi Yusuf itu orang Bethlehem, dia pasti cari kos. Dia punya duit, cari kos. Maka para Majus itu masuk ke dalam sebuah rumah, bukan dalam sebuah kandang. Ya. Jadi Yusuf itu seorang tukang kayu sejati. Dia juga menjadi guru sejati bagi Yesus. Yusuf mengajar nilai-nilai sebagai orang Yahudi. Dan sebagai seorang ayah, tentu Yusuf juga mengajar Yesus menulis, membaca hukum Taurat, ya, membaca Torah, ya. Pasti gurunya siapa? Yusuf. Ya, Yusuf pasti ajar. Ya. Tidak hanya seperti gambar ini, ya, mengajar. Dia lihat, ini gambar ini saya pilih yang menarik. Sebagai seorang guru yang hebat, dia tidak harus single fighter, tidak harus kerjakan semuanya. Yusuf itu pasti sudah tunjukkan cara Anda menyekap kayu itu bagaimana, membuat ukuran itu bagaimana. Sekarang giliran Yesus untuk mengerjakannya. Jadi Yusuf itu mengamati. Ini guru sejati seperti ini. Tidak harus dikerjakan semua oleh Yusuf, tapi dia berhenti. Lihat, you kerja. Ya, saya tunjukkan, Anda lihat. Saya kerjakan, Anda lihat, ya. Setelah itu silakan Anda coba dan saya lihat. Nah, ini proses yang Anda lihat dalam gambar ini. Ya. Jadi Yusuf itu mengajar nilai-nilai, membaca, menulis, memberi pemahaman tentang hukum Taurat, di samping sebagai tukang kayu, tentu saja. Pekerja, ya, semangat kerja. Yusuf ini memiliki privilegi yang luar biasa untuk berada di bengkel dan bekerja bersama dengan Yesus. Bayangkan, ya, Yesus itu anak Allah. Dia yang boleh dikatakan
Dia yang seharusnya mencinta segala-galanya. Segala-galanya itu di bawah kuasa Yesus, ya. Tetapi Yusuf punya privilegi yang luar biasa. Dia bisa berada di bengkel bersama dengan Yesus anaknya. Seperti di gambar ini. Maka kalau kita membaca Injil Matius bab 13 ayat 55 di sana dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Lihat gambar ini dan kita mengerti. Yesus seorang murid sekaligus juga guru sejati. Jadi tidak hanya dia sebagai murid, dia di satu pihak juga menjadi guru. Guru bagi siapa? Bagi Yusuf ayahnya. Yesus adalah anak Allah. Dia merendahkan diri untuk belajar pada ayahnya Yusuf, sehingga bertumbuh menjadi bijaksana. Yesus memperhatikan ternak kesayangan mereka. Tentu Yusuf melatih Yesus untuk perhatikan ternak kita. Ternaknya apa? Keledai. Kita bayangkan, ketika dia masuk ke kota Yerusalem, dia tidak memilih hewan yang lain, tapi dia pilih keledai. Kenapa? Karena di Nazaret dia punya keledai. Ya, dia punya keledai. Karena itu dia masuk ke Yerusalem dengan kendaraan kehebatannya itu, yang hebat yaitu keledai. Masa kecilnya punya keledai di rumah. Yesus itu membantu Yusuf mengangkat kayu-kayu bersama Yusuf, mengumpulkan sisa potongan-potongan kayu. Dan ini membuat kita membayangkan pengalaman masa kecil di Nazaret ini kemudian menjadi di masa dewasa, Yesuslah yang memikul kayu salib menuju ke Kalvari. Apa yang dia alami di Nazaret, dia belajar menjadi tukang kayu, pada akhirnya dia memikul salib yang terbuat dari kayu. Kita lihat kisah keledai dan pengalaman masa kecil di Nazaret. Kisah tentang mengumpulkan kayu-kayu di Nazaret dengan memikul kayu dalam peristiwa memanggul salib ke Kalvari. Kisah-kisah yang saling berhubungan satu sama lain. Yusuf seorang yang belajar. Lihat, dari Yesus, Yusuf juga belajar. Perhatikan gambar ini lagi. Apa yang Yusuf belajar dari Yesus anaknya? Yusuf itu belajar menjadi murid sejati bersama Maria. Yesus jadi guru mereka. Dan kini, Maria dan Yusuf menjadi murid. Sebenarnya proses ini dalam keluarga masing-masing juga ada. Orang tua di suatu saat mereka juga akan menjadi murid dari anak-anak mereka. Kita semua mengalami itu. Apa yang mereka pelajari dari Yesus? Kerendahan hati, humility. Kerendahan hati dari Yesus sebagai anak Allah. Dia anak Allah, tapi rela menjadi manusia. Ketaatan Yesus, sang anak Allah. Saya yakin bahwa Maria dan Yusuf memang mereka tidak mengerti, tapi sekurang-kurangnya mereka pasti sadar kok. Maria itu mempelai Roh Kudus, dia pasti sadar bahwa Yesus itu beda. Dan mereka belajar pada anak mereka, kerendahan hatinya, ketaatan sebagai seorang anak. Maka sungguh Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dialah Immanuel. Lihatlah di sini, dalam sebuah sekolah persekutuan, orang tua itu menjadi guru bagi anak, tapi pada gilirannya, anak itu menjadi guru untuk orang tua. Indahnya sebuah sekolah persekutuan. Sisi lain dari Santo Yusuf adalah hidup Yusuf yang tersembunyi di Nazaret. Ya, setelah kembali dari Yerusalem, tidak lagi kisah-kisah Injil tentang Yusuf, dan bahkan ada tradisi yang mengatakan kemungkinan Yesus ketika Yesus berusia 13 tahun, ya mungkin saat itu juga Yusuf meninggal dunia, dan selama 17 tahun Yesus juga hidup dalam tersembunyi di Nazaret sebagai tukang kayu. Kemudian ada juga dalam buku ini bahas tentang kesetiaan batinia dari Santo Yusuf. Apa yang indah dari model kesetiaan Yusuf? Ada 4 model kesetiaan yang ditunjukkan oleh penulis buku ini. Yang pertama adalah kesetiaan pada rahmat Tuhan. Ini indah sekali. Kenapa? Yusuf itu setia pada rahmat Tuhan. Karena ikatannya, persekutuannya dengan Yesus. Yang kedua, kesetiaan pada kehendak Allah. Dari awal,
ketika dia menerima kabar dari malaikat untuk mengambil Maria sebagai istrinya, untuk memberi nama kepada Yesus yang lahir dari rahim Maria, Yusuf itu taat. Perjalanan ke Mesir, kembali ke Nazaret, dia seorang ayah yang taat, seorang pria yang taat. Jadi kesetiaan kepada kehendak Allah. Satu lagi adalah Yusuf itu setia pada Yesus. Tadi saya omong tentang guru dan akhirnya posisi guru itu berubah menjadi murid. Semangat pemuridan itu bertukar tempat. Kesetiaan dari Yusuf pada Yesus itu sangat luar biasa. Dan tentu satu juga adalah kesetiaan dari Yusuf kepada Maria. Jadi Yusuf itu model kesetiaan, setia dalam rahmat, setia kepada kehendak Allah, setia kepada Yusuf, kepada Yesus anaknya, dan setia kepada Maria. Kita belajar itu. Sedan itu harus seperti ini. Setia kepada Tuhan, setialah kepada pasangan hidupmu, setialah kepada panggilan hidupmu sebagai suami atau istri, setialah kepada anakmu. Kemudian, Yusuf juga memiliki penderitaan tertentu. Tentu saja sebagai seorang bapa, dia juga punya penderitaan tersendiri. Saya tutup dengan beberapa kutipan orang-orang kudus. Yang pertama adalah Santo Bernardus Clairvaux. Dia katakan begini, Santo Yusuf itu dipilih dari antara semua pria untuk menjadi pelindung, penjaga sang Bunda Allah, penjaga dan bapa pengasuh bagi sang anak Allah. Lagi-lagi sebuah sekolah persekutuan. Santa Teresa dari Avila ini sangat panjang, ya, punya devosi yang besar kepada Santo Yusuf. Dia katakan begini, saya juga menganggap Santo Yusuf sebagai pembela, pelindung saya. Dan saya mempercayakan diri saya, terutama kepada perantaranya. Jiwa saya sangat menghormati Bapak Yusuf, yang telah menyelamatkan saya dengan cara yang jelas. Ia bahkan telah menyelamatkan saya dalam berbagai peristiwa lain yang jauh lebih penting, di mana ia menjadi kehormatan dan keselamatan jiwa saya. Ia bahkan setelah melakukan hal-hal yang saya tidak pintakan. Selebihnya, saya tidak ingat suatu hal pun yang saya pinta kepadanya, yang tidak diberikan olehnya kepada saya. Saya amat terkejut akan besarnya rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada saya, serta bahaya rohani maupun jasmani dari mana saya dijauhkan olehnya lewat perantaran Santo Yusuf yang terberkati ini. Tuhan tampaknya telah memberikan rahmat kepada orang lain untuk membantu kami dalam berbagai kebutuhan. Tetapi Santo Yosef, saya tahu hal ini dari pengalaman saya, membantu kami dalam seluruh kebutuhan kami. Tuhan kita ingin menunjukkan kepada kami secara pasti bahwa Ia mengabulkan di surga segala doa yang dipanjatkan oleh Ia yang dipatuhinya di bumi. Oleh karena Yosef sebagai bapa asuhnya dahulu berhak dan memberikannya perintah. Saya ingin membawa semua orang untuk berdevosi kepada Santo Yusuf yang mulia. Karena saya mengalami begitu banyak bantuan dari Allah melalui perantarannya. Tidak pernah saya melihat seorang pun yang benar-benar berbakti dan menghormatinya dengan penghormatan khusus yang tidak mengalami kemajuan dalam kebajikan. Sebab Santo Yosef sangat memperhatikan perkembangan rohani jiwa-jiwa yang mempercayakan diri kepadanya. Saya kira sejak beberapa tahun lamanya, saya meminta pada hari perayaannya suatu rahmat yang khusus dari setiap kali doa saya dikabulkan. Sewaktu permohonan saya tidak sepenuhnya seperti yang saya pintakan, Ia memberikan saya hal-hal yang lebih baik. Ini Santa Teresa dari Avila, punya kecintaan yang besar pada Santo Yusuf. Santo Jose Maria Escriva, orang kudus modern dari Spanyol, dia katakan begini, kasihilah Santo Yusuf. Dia itu pantas mendapatkan kasih sayang Anda, dan akan baik bagi Anda untuk mengenalnya, karena dia memiliki kekuatan besar di hadapan Tuhan dan di hadapan Sang Bunda Allah. Dan Bapak Suci kita tidak hanya Patris Corde, tapi juga dia sakutip satu ungkapannya. Dia katakan Santo Yusuf adalah pelindung
karena dia mampu mendengar suara dan dibimbing oleh kehendak Allah sendiri. Maka saudara-saudariku, ini refleksi untuk kita. Periksalah batinmu saat ini setelah mendengar pengajaran tentang sekolah persekutuan, sekolah dari Nazaret sebagai sebuah sekolah persekutuan. Apa yang kiranya sudah sedang berubah di dalam dirimu setelah mengenal dan berdevosi kepada Santo Yusuf melalui Sedan, Sai, dan sekarang ini Sepakat? Apa yang berubah? Atau mungkin pertanyaan yang paling simpel, emang kamu berubah? Apanya yang berubah setelah jadi Sedan dan Sai dan Sepakat? Share ya sebentar. Yang kedua, sambil memandang Santo Yusuf dan mengaguminya karena sekolah persekutuan ini, apa kiranya niat-niat baik yang dapat Anda lakukan dalam hari-hari hidupmu selanjutnya? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pastor John. Kita berikan aplaus dulu ya kepada Pastor John yang begitu luar biasa membawakan materi terkait dengan buku Saint Joseph the Silent Missionary. Ya, kita belajar banyak dalam perjalanan selama kurang lebih 1 jam ini ya. Ya. Dan banyak sekali yang kita dapatkan. Dan saya percaya bahwa melalui apa yang dibagikan tadi, kita pun diajak juga kembali merefleksikan hidup kita. Ya. Jadi nanti setelah ini, ya, kita tidak langsung selesai, tetapi kita akan mengajak Anda semua, baik yang menjadi alumni Sedan atau sedang bersekolah, baik itu Sedan, Sai, dan Sepakat, ataupun juga yang belum terlibat. Jadi tidak apa-apa, Anda boleh nanti masuk dalam kelompok yang sebentar lagi akan dibagikan. Jadi setelah kita bersama tadi mendengarkan dari Pastor John, ada 2 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan ya. Mohon para fasilitator bisa mencatat pertanyaan itu. Dan nanti di dalam kelompok kecil, kita akan bagi dalam 3 atau 4 orang, nanti dalam kelompok-kelompok. Dan diharapkan fasilitator juga segera untuk bisa nanti mengatur, mengkoordinasikan. Dan silakan juga fasilitator juga men-sharingkan juga ya. Jadi tidak hanya mendengar, tetapi Anda juga membagikan pengalaman Anda, mengikuti Sedan, Sai, dan Sepakat. Dan bisa jadi ada yang belum ikut sama sekali, tidak apa, Anda tetap bergabung di dalam kelompok-kelompok, dan kalau memang tidak bisa memberikan jawaban juga tidak apa. Jadi kita akan belajar bersama, merefleksikan dari materi yang sudah kita terima selama 1 jam ini, dan tentunya dengan harapan setelah mengikuti refleksi ini, ya, kita juga semakin diperkaya di dalam sekolah persekutuan yang tadi Pastor John sampaikan. Ya, sekolah dari Nazaret menjadi sekolah persekutuan dari Yusuf, Maria, dan Yesus, ya. Dan kita juga diajak untuk meneladani. Baik Pastor John, sambil kita masih ada waktu, kurang lebih sekitar 40 menit, kita akan masuk dalam kelompok. Kami persilakan Pak Jos bisa mengatur breakout room-nya. Nanti silakan Pastor John boleh keluar masuk di grup-grup untuk bisa melihat juga dinamika dari masing-masing kelompok. Silakan Pak Jos. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, saya bentar ya Pak. Oke, saya langsung masukkan ke Tor ya Bapak Ibu. Iya, Pak Jos, jangan lupa recordingnya di stop aja Pak. Oh, oke, ini stop dulu ya. Ya, di stop dulu.